Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Bocah yang memasang iklan untuk membantu tetangganya, seorang wanita tua menemukan amplop penuh uang di depan pintunya. Dikutip dari erabaru.net, Bobby mengetahui bahwa tetangganya Nyonya Killinger membutuhkan kursi roda untuk berkeliling, tetapi dia tidak punya uang untuk itu. Jadi dia memutuskan untuk memasang iklan di sekitar lingkungan untuk mencari pekerjaan. Untungnya tetangganya membantu, tetapi itu tidak cukup. Dan tiba-tiba sesuatu yang luar biasa terjadi. Mengapa kita membawa bahan makanan untuk Nyonya Killinger? Bobby bertanya kepada ibunya, Anna, saat mereka berjalan kembali dari supermarket dengan beberapa tas tambahan untuk tetangga mereka yang sudah lanjut usia. Dia senang membantu ibunya dengan tugas-tugas ini. Tetapi mereka tidak pernah membeli apapun untuk tetangga manapun. Jadi dia memutuskan untuk bertanya ketika mereka mendekati rumahnya. Bobby melihat halaman depan rumah Nyonya Killinger ditumbuhi rumput dan kotak suratnya penuh. Dia menyadari ibunya benar dan bahwa wanita tua itu membutuhkan bantuan. Sayang, Nyonya Killinger sekarang kesulitan berjalan. Jadi saya menawarkan untuk membawakannya beberapa barang dari pasar. Anna menjelaskan ketika mereka menaiki tangga kayu ke rumah Nyonya Killinger dan membunyikan bel pintu. Oh, tapi dia bisa mendapatkan kursi roda dan bergerak. Komentar anak laki-laki itu seolah-olah itu adalah solusi paling mudah di dunia. Beberapa anak di sekolahnya menggunakan kursi roda dan tampak hidup normal. Tidak mudah beradaptasi dengan kursi roda di usia yang sudah tua, sayang. Dan juga Nyonya Killinger tidak punya uang untuk membelinya sekarang. Harganya bisa mahal, Anna menjelaskan. Dan Bobby mengerutkan bibirnya sambil berpikir. Nyonya Killinger membukakan pintu, tersenyum dan mengundang mereka untuk minum kopi dan kue. Bobby memperhatikan betapa lambatnya dia bergerak. Dan sebuah ide terbentuk di benaknya. Dia memberitahu wanita tua itu dan ibunya tentang semua itu. Dan mereka menyeringai padanya dan tidak menanggapinya dengan serius. Tak satu pun dari mereka mengira Bobby akan melakukannya. Itu sebabnya Anna terkejut keesokan harinya ketika Bobby membuat beberapa iklan. Bu, bisakah Anda menambahkan nomor telepon Anda di sini? Sehingga orang dapat menelepon saya dengan pekerjaan? Oh sayang, ini sangat manis. Tapi aku tidak tahu apakah itu akan cukup untuk mengumpulkan uang yang dia butuhkan. Jelas Anna. Dia senang bahwa putranya memiliki hati yang begitu besar. Tetapi dia tidak ingin dia patah hati jika tidak ada yang menelepon atau dia tidak dapat mengumpulkan uang. Ya, setidaknya aku bisa mengatakan bahwa aku mencoba membantu, ujar Bobby dengan senyum cerah dan matanya yang bersemangat. Anna mengangguk dan menambahkan nomor teleponnya ke iklan. Dia juga memeriksa ejaannya untuk memastikan orang lain mengerti apa yang dia tawarkan. Dalam iklannya, Bobby menawarkan jasanya termasuk membantu berbelanja, memotong rumput, menemani dan mengajak jalan-jalan anjing peliharaannya. Dia pun menyerahkan harga jasanya pada kebijaksanaan tetangganya yang membuat Anna tersenyum. Sejujurnya dia hanya ingin membantu. Ayo gantung mereka, dia bersorak, meraih tangan ibunya dan pergi keluar. Anna membantunya memasang iklan di sekitar lingkungan yang merupakan daerah pinggiran kota Utah. Orang-orangnya cukup baik, tapi dia tidak tahu apakah ada yang mau menerima tawaran Bobby. Ketika mereka selesai dan kembali ke rumah, Anda mulai menerima telepon dari teman-temannya yang menanyakan tentang iklan tersebut.
Dia menjelaskan semuanya kepada mereka, termasuk bahwa Nyonya Killinger membutuhkan kursi roda baru. Dan itulah sebabnya Bobby ingin melakukan pertunjukan ini. Untungnya banyak orang mulai memperkerjakan Bobby yang merasa senang. Dia berjalan-jalan dengan anjing Nyonya Ketten setiap sore sepulang sekolah, memotong rumput halaman rumah Nyonya Gillis dan membantunya menanam bunga baru, dan Tuan Francis yang menyewanya untuk membawa belanjaannya. Dia juga membantu Nyonya Killinger dengan tugas-tugas yang dia butuhkan, tapi itu gratis. Bobby sangat bersemangat, tetapi setelah 2 minggu bekerja, dia bahkan tidak mendekati harapannya. Anna telah membantunya mencari kursi roda dan harganya hampir $500. Bu, apa lagi yang bisa saya lakukan? Sayang, mencari uang itu sulit. Itu sebabnya ayahmu selalu pergi. Tapi aku sangat bangga padamu. Aku akan menelepon beberapa orang dan melihat apakah mereka membutuhkan lebih banyak pekerjaan. Aku akan berkontribusi juga. Kita bisa melakukannya ini. Anna mencoba menghiburnya dan mengangkat teleponnya. Oh, tapi pergilah. Kamu harus jalan-jalan dengan anjing Tuan Ketten. Oh, benar. Bobby dengan cepat melompat, mengenakan jaketnya dan membuka pintu depan. Tapi Anna berbalik ke arahnya ketika pintu tidak menutup. Bobby berdiri di sana melihat ke lantai dan tiba-tiba dia membungkuk. Bobby, ada apa? Apakah kita mendapat paket? Anna bertanya, berjalan ke arahnya dengan prihatin. Ibu, ini amplop berisi uang. Ya Tuhan, kurasa ini cukup untuk kursi roda, seru Bobby. Mulutnya terbuka lebar dan matanya berbinar gembira. Dia memberikan amplop itu kepada Anna yang mengerutkan kening. Ya, itu lebih dari cukup Bobby. Tapi dia ragu-ragu membalik amplop itu untuk memeriksa alamat pengirim atau beberapa petunjuk. Tidak ada apa-apa. Kurasa kita tidak bisa menyimpannya. Kita tidak tahu siapa yang meletakkannya di sana. Pasti tetangga. Ada yang mau membantu juga, kata anak kecil itu bersikeras, mengangguk pada ibunya. Tapi Anna menggelengkan kepalanya dan Bobby tiba-tiba mengangkat jarinya seperti karakter kartun dengan sebuah ide. Ayo kita periksa kameranya. Anna tersenyum pada putranya karena dia sangat pintar. Itu adalah solusi termudah. Jadi dia meraih ponselnya dan membuka aplikasi dengan rekaman kamera ringnya. Dia memeriksa gerakan apapun sejak mereka sampai di rumah dalam beberapa jam terakhir. Itu Tuan Finnegan, tetangga baru di seberang jalan yang belum pernah ditemui orang secara resmi. Dia menjatuhkan amplop itu ke lantai dan kembali ke rumahnya. Anna harus tahu mengapa dan apakah dia bermaksud melakukan ini, jadi dia meraih tangan Bobby dan mereka pergi bersama. Paling tidak mereka harus berterima kasih padanya untuk hadiah yang begitu murah hati. Tuan Finnegan kecewa bahwa mereka telah menangkapnya di depan kamera karena dia tidak ingin menarik pujian atau pengakuan untuk mencoba membantu. Tapi Anna tetap ingin berterima kasih padanya. Anda melakukan sesuatu untuk orang asing. Kenapa? Tanya Anna sambil tersenyum pada tetangganya. Bobby tersenyum berdiri tepat di sampingnya. Nah, anak laki-laki Anda bekerja untuk mengumpulkan uang itu sendiri bahkan ketika dia tidak mau. Mengapa kita membantu orang lain yang membutuhkan? Itu karena kebaikan. Keinginan untuk melihat dunia yang lebih baik, saya kira, kata Tuan Finnegan menjelaskan, mengangkat bau. Dan ya, saya pikir itu akan menjadi cara yang bagus untuk memecahkan kebekuan dengan tetangga yang belum saya temui. Saya dan istri saya bukan orang yang paling sosial, dan saya pikir itu ide yang bagus. Anna tersenyum pada Tuan Finnegan dan mengundangnya serta istrinya untuk makan malam itu. Dia juga mengundang Nyonya Killinger agar mereka semua bisa bertemu. Beberapa hari kemudian mereka menghadiahi tetangga mereka yang sudah lanjut usia itu dengan kursi roda, membuatnya menangis karena kebaikan itu. Sejak saat itu Bobby mengerti bahwa memberi dan berbuat baik untuk orang lain lebih baik daripada menerima apapun.
Dia juga memahami nilai kerja keras dan betapa sulitnya mendapatkan uang. Jadi dia tidak pernah menganggap remeh apapun yang dia miliki. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Kebaikan menular dan dapat menyebabkan persahabatan yang hebat. Kebaikan Bobby mengilhami tetangga baru mereka untuk melakukan sesuatu yang murah hati juga. Dengan begitu, dia juga memecahkan kebekuan dengan tetangganya. Sangat penting untuk mengajari anak-anak nilai kerja keras dan uang. Anak laki-laki kecil itu belajar betapa sulitnya mendapatkan cukup uang dan bagaimana setiap orang harus bekerja untuk semua yang mereka dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.